Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Kita berkumpul di tempat ini, kita sama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Mari kita renungkan apa kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari
Yesus, Kaulah harapanku, Kau yang menopangku, Kau yang membelaku, hanya Kau Yesus, hanya Kau, ya Yesus, Engkau Allahku, Kau bersamaku Tuhan, Kau menopangku, Kau bersamaku, Yesus Tuhan, kekuatan dalam hidupku hanya darimu, ya Yesus. kami sembah Engkau Tuhan, Kekuatan darimu, kekuatan ya dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Kekuatan darimu Tuhan, pertolongan darimu Tuhan, itu yang kami pegang Tuhan. Dan kami yakin Engkau selalu menopang kami, mengangkat kami, membawa kami lebih lagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Kau pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mau sampaikan mengenai frenemy, musuh dalam selimut, saudara. Siapa musuh dalam selimut? Bagaimana menemukan musuh dalam selimut dan bagaimana juga mengatasi musuh dalam selimut. Mazmur 41 ayat ke-9, ini Mazmur Daud, saudara, menuliskan demikian. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mazmur 55 ayat 12-14. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ayat 20-21. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya.
Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Saudara, gambar di depan itu, sebagai judul di depan tadi, itu menggambarkan sesuatu yang cukup jelas apa arti dari frenemy, ya. Coba bisa balik kembali ke slide yang pertama, ya. Musuh dalam selimut, ya. Yang pertama, iya, oke. Kita lihat di situ seorang yang sedang berpelukan sebagai teman, tetapi di belakang jadi pegang pisau yang tajam untuk melukai teman yang dirangkul, yang dipeluknya. Saudara, kita mungkin pernah tahu Yesus pernah mengalami itu. Bagaimana dia ditangkap di Taman Getsemani dengan satu ciuman oleh Yudas. Ya, itu Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, saudara, mau tidak mau dalam kehidupan ini kita harus menyadari bisa saja terjadi hal seperti itu dalam hidup kita. Ya, jadi orang yang kita sangat percayai, orang yang sangat dekat, orang yang baik sekali dengan kita, tiba-tiba mengangkat tumbit, melawan, berkhianat kepada kita, menjelek-jelekan kita, dan mungkin melakukan hal-hal yang sangat demonstratif, yang sangat tidak baik. Musuh tidak selalu, nah ini saudara yang kita harus perhatikan. Musuh tidak selalu yang membencimu. Tapi ada yang lebih mengerikan atau menyakitkan. Dia yang terlihat baik, namun diam-diam mendorongmu dari belakang. Orang bilang, wah lebih menyakitkan kalau kita disakiti oleh orang-orang yang kita kenal, yang kita dekat, yang kita sudah hidup bersama, bergaul bersama, daripada orang yang di luar. Ya, saya kira itu sangat bisa dipengerti. Dan yang paling menyedihkan adalah, slide berikutnya, pengkhianatan itu bukan datang dari musuh-musuhmu, tetapi justru dari teman yang selama ini kau percayai. Apa sih musuh? Ya karena itu sesuatu konsep yang kita ciptakan melalui pikiran kita. Kalau Alkitab menulis nggak ada musuh sebetulnya. Firman Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Saudara, itu bukan retorika, itu bukan klise, tapi betul-betul suatu solusi. Karena perselisihan, permusuhan, pasti akibatnya menghancurkan. Jangan pernah kita perselisihan, permusuhan, pertengkaran itu akan mengembalikan ke hal yang baik. Musuh itu adalah berkat. Orang yang mengecewakan, yang melukai kita, orang yang mungkin itu adalah anggap tidak menyenangkan dan semuanya. Justru orang-orang itu adalah sebetulnya mitra kerja kita. Teman baik kita seharusnya. Ya, tapi itu nanti saya tidak katakan lagi saya. Tapi memang saya sedang bicara mengenai frenemy. Teman yang menjadi musuh secara terselubung. Nah, kita akan temukan nanti ya. Dalam hidup ini kamu akan menemukan musuh yang paling buruk dan sekaligus juga kadang-kadang, sahabat yang paling baik. Jadi dua sisi ini sebetulnya nggak bisa kita hilangkan. Soalnya jangan berpikir, aku mau cuma punya sahabat yang baik. Nggak mau teman atau musuh yang jahat, nggak mau. Tapi realitanya nggak begitu. Realitanya dua-duanya ada, atau mungkin pada satu saat tertentu saudara sedang mengalami yang namanya teman yang paling buruk, musuh yang paling buruk. Atau di satu sisi musim yang lain, saudara sedang menemui sahabat yang baik. Atau jadi tapi dua sisi itu ada hampir selalu terjadi, saudara. Oke. Musuh yang paling berbahaya bagi manusia ini adalah diri kita sendiri. Nanti kita akan sampai ke sana. Musuh yang paling berbahaya yang mematikan bukan orang di luar sana sebetulnya. Tadi kalau saya saya relasikan dengan betapa banyaknya manfaat musuh, sebetulnya nggak ada lagi musuh dalam konsep kita. Yang ada adalah semua adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Menemukan frenemy adalah ini, saudara. Menemukan frenemy. Menemukan musuh dalam selimut kita. Bagaimana caranya? Satu, saudara. Saudara perlu menyadari bahwa teman yang terdekat berpotensi menjadi musuh yang berbahaya. Kesadaran itu saudara harus miliki. Karena kalau saudara tidak sadar, saudara nanti akan tiba-tiba kaget, kecewa. Waduh, kayak gitu ya. Wah, kita mulai ngomel, kita mulai komplain dan segala macam. Sadari, bisa saja. Jangankan teman. Suami atau istri, orang tua, anak, pokoknya orang-orang dekat kita. Itu bisa saja menjadi musuh
yang berbahaya. Artinya menjadi orang yang bisa mengecewakan kita. Terus menyadari itu. Terkadang orang yang paling dekat adalah justru musuh yang paling berbahaya. Saudara. Tentu kita tidak kemudian, wah siapa ini? Siapa ini? Musuh yang berbahaya. Kita nggak perlu parno, saudara. Nggak perlu menjadi orang yang wow, mencari-cari. Nggak. Satu kali, cepat lambat, saudara bisa akan merasakan itu. Lalu bagaimana caranya nanti bereaksinya? Itu yang lebih penting, saudara. Tapi sadari dulu. Sehingga kalaupun terjadi dalam hidupmu, kamu nggak perlu terlalu kecewa gitu loh. Itu biasa dialami banyak orang. Yesus saja ngalami, apalagi saudara dan saya. Oke, paham ya? Oke, yang kedua saudara. Yang kedua, tolong slide-nya. Awali pertemanan dengan kejujuran dan Anda akan mengetahui kualitas pertemanan Anda. Banyak kali kita, maaf ya, kalau berteman kan begini, pertamanya baik. Wah sangat baik. Tapi setelah ngerti keadaan teman kita yang kurang baik, kita mulai nggak enak. Mulai ada perasaan nggak enak. Mulai kita nggak bisa baik lagi. Dan muncullah sikap-sikap asli kita. Yang kita nggak seneng, yang kita begini, atau bahkan teman kita juga begitu. Sebetulnya kebalik. Kalau kamu mau berteman, jadilah kamu apa adanya sejak dari awal. Kalau kamu nggak suka, yang ngomong nggak suka. Saudara. Jangan, baru berteman masa sudah ribut Pak. Bukan soal ributnya yang kita harapkan. Tapi jadilah dirimu sendiri. Sejak dari awal. Lebih baik awalnya berat. Ada perbedaan pendapat. Tapi setelah itu kita semakin dekat, semakin baik dan semakin baik. Katakan amin. Jangan dibalik. Seringkali kita punya konsep yang terbalik. Kita baik terus dari awal. Wah semua pokoknya. Walaupun salah kita, tidak apa-apa. Demi persahabatan. Ya mungkin itu mungkin baik. Tapi juga ujungnya tidak baik juga kalau sampai akhirnya kita jadi kecewa dengan teman kita. Karena ternyata begini, ternyata dia tidak seperti aslinya ya. Oh ternyata seperti. Dalam berpacaran pun ya anak-anak muda dengerin ya. Kalau nggak pacaran jangan pacarannya kelihatan baik-baik. Wah ditunjukkan sayangnya semuanya bisa diterima dengan baik. Penuh pengorbanan. Sampai kamu rela menderita pun tidak apa-apa. Kalau belum menikah aja kamu udah menderita seperti itu. Apalagi nanti menikah, saudara. Kalau nggak baik waktu berpacaran awal, kamu tampil apa adanya. Katakan amin. Sehingga kalau dia nggak suka dengan saudara, ya kelihatan. Kalau kita juga kurang pas dengan dia, ya kelihatan. Balik-balik, saudara. Oke. Jelas ya saya kira itu ya. Yang ketiga, jalani relasi pertemanan secara seimbang dan setara. Seimbang. Artinya saudara jangan nuntut terus. Tapi sana juga jangan kita terus memberikan semua yang dia tuntut, dia minta. Take and give itu harus seimbang. Amin. Kalau saudara membangun relasi, persahabatan, pertemanan. Relasi maunya jadi bos terus. Kamu bawahan pokoknya. Kamu di bawah, aku yang memerintah. Ya itu akan jadi kamuflase, manipulatif. Nggak sehat, saudara. Satu kali pasti kita bisa tertipu oleh persahabatan kita. Tapi juga jangan sebaliknya. Merasa di bawah terus inferior. Maunya dipimpin terus. Maunya dikasih terus. Nggak bisa. Harus seimbang. Dan setara. Setara artinya selevel. Pertemanan kalau sudah anggap ini orang bodoh. Dah. Di bawah kita, ya kita akan menilai pertemanan kita dengan kualitas yang begitu jelek. Atau sebaliknya di atas kita. Wah, pemimpin. Wah, kita harus nunduk-nunduk. ABS, asal Bapak senang. Itu akhirnya membuat hubungan yang tidak bagus. Yang keempat, lakukan check and recheck. Setiap motivasi saudara dalam berinteraksi. Apapun juga. Jangan sekedar, ya pokoknya. Baik, cek dulu, benar enggak? Jujur dengan dirimu. Kalau aku minta tolong sama dia seperti ini, apa motivasiku? Kalau aku mau berteman dengan dia, apa sih motivasiku? Untuk keuntungan diriku sendiri atau untuk take and give tadi, keseimbangan tadi? Cek sudah. Harus jujur dengan diri sendiri. Ya, karena seringkali orang termanipulasi dengan diri sendiri. Tadi yang saya bilang, musuhmu yang paling bahaya adalah cara berpikirmu bahkan motivasimu.
dalam setiap kamu melakukan sesuatu. Kalau motivasimu tidak clear dan tidak benar, kamu akan dimanipulasi oleh motivasimu sendiri. Dan itu bisa menimbulkan pengkhianatan. Musuh dalam selimut kita. Ya, oke. Boleh videonya bisa ditampilkan? Nah ini. Seorang ibu tua, tekennya apa, बेटा tongkatnya jatuh. Minta tolong. मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Paham ya? Bahwa musuhmu belum tentu menjadi musuhmu, tapi mungkin menjadi penolongmu. Amin. Oke, sekarang mengatasi frenemy. Bagaimana cara mengatasi musuh dalam selimut, saudara? Yang pertama, bertemanlah dengan kebaikan atau dalam kebaikan. Tanpa berharap balasan. Wah, susah Pak. Semua kita udah dilatih dari dulu. Semua kita udah di rumah, di sekolah, di gereja. Mungkin kalau kamu berbuat sesuatu, kamu nanti pasti akan terima balasan. Hukum tabur tuai misalnya, yang rohani ya. Kamu nabur, kamu pasti menuai. Itu apa salah? Tidak salah. Tetapi motivasi Pak, saudara, harus benahi. Ya. Karena kalau saudara berpikir, aku memberi dan aku akan terima. Saudara, ada pamrih. Selama ada pamrih, apapun juga terhadap manusia, siapa saja, bahkan terhadap Tuhan, kita bisa kecewa. Nah, terus biar Pak, ya sudah, memang saudara dan saya didesain untuk berbuat baik. Saya mau tanya, saya selalu ilustrasikan paling gampang. Mic ini untuk apa desainnya? Pengeras suara bukan? Supaya saudara bisa dengar suaranya. Bisa enggak buat ngulek sambal? Pernah enggak? Belum pernah ya? Bisa. Bisa buat ngulek sambal. Aneh ngancur saudara. Gitu? Bisa. Tapi rusak. Sekarang persoalannya. Ini saya pakai tiap minggu. Bahkan satu minggu bisa berapa kali. Saya belum pernah mendengar si Mike ini bilang begini, Pak Engki, sorry ya, aku udah kerja keras buat kamu lu berhari-hari berminggu-minggu. Apa pamrihku? Apa balasanmu? Halo? Oh, balasannya tak sajeni. Aman ya. Enggak pernah. Nah seperti itu juga. Loh Pak, itu kan benda Pak. Kita kan manusia. Justru kalau benda saja bisa berbuat seperti, apalagi saudara manusia. Mengerti mengenai nilai hidup kita lebih daripada Mike. Mike ini mahal, ya. Tapi hidupmu lebih mahal. Katakan amin. Katakan amin. Jangan kalah sama benda mati. Saudara adalah benda hidup yang bisa pakai logika. Pakai pikiran. Makanya manusia itu, saudara, harus pakai otak kita. Akal sehat kita. Jangan beragama ngawur, saudara. Atau melakukan sesuatu tanpa logika yang jelas. Ya. Jadi berteman dengan kebaikan. Karena memang engkau didesain untuk berbuat baik. Kalau engkau berbuat jahat, engkau berbuat salah kepada temanmu, kamu yang menderita. Bukan temanmu, kamu mungkin bermaksud menjahati temanmu supaya temanmu menderita. Kalau temanmu pinter, dia acuin aja saudara, kamu yang menderita. Karena kamu didesain bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Nah kalau dia yang dulu ini, dia yang mulai dulu Pak. Justru kamu tetap baik. Makanya firman bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Itu bukan soal perang, peperangan, bukan. Oh yang kebaikan akan mengalahkan kejahatan, bukan. Itu karena engkau didesain memang untuk kebaikan. Kalau engkau keluar dari desain Tuhan, kamu yang menderita.
Oke, jelas ya? Yang kedua, saudara. Jadi terus berbuat baik saja. Mau dibalas, gak ada urusannya. Kalau orang gak bisa balas, Tuhan ada yang balas, katakan amin. Katakan amin. Atau mengalih orang lain, atau siapa saja. Tuhan punya 1001 cara, atau bahkan jutaan cara. Untuk bisa menolong kita. Yang tinggalkan saudara. Apapun yang kau lakukan, lakukan itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan karena kamu ingin pamrih. Ingin balasannya. Ingin upahnya. Paulus bilang, upahku memberitakan Injil itulah upahku. Gak perlu tambah-tambahan lain, pakai duit, pakai fasilitas dan segala macam. Tapi hari ini kan beda. Orang khotbah aja ingin dipakai upah. Harus ada PK-nya Pak. Fasilitasnya bintang 5 Pak, tidurnya. Mobilnya harus mobil yang lux. Dia nggak sadar sedang merusak desain Tuhan dalam dirinya. Sementara yang mereka bawakan mungkin wah kebenaran firman Tuhan, tapi sedang merusak sesuatu yang Tuhan sudah desain sejak dari awal. Filipi 2:10 mengatakan begitu. Kita buatan Tuhan cipta. Kita buatan Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Jadi mulai pikirkan yang baik, berkata yang baik, dengar yang baik. Loh Pak, tapi kan di dunia ini banyak hal yang tidak baik. Rubahlah yang tidak baik jadi baik. Tergantung kita kok sudah. Tergantung kacamata kita ini loh. Saudara mau lihat yang gelap, ya gelap aja semua. Tapi kalau kita mau lihat terang, terang aja semua. Oke. Yang kedua ya. Tetap dalam kualitas karakter yang Anda yang terbaik. Orang boleh nyakitin kita. Orang boleh mengecewakan kita. Orang bisa mengakui kita ini musuh. Tapi sekali lagi. Kualitas hidupmu bukan ditentukan oleh sikap perilaku orang itu. Tapi oleh dirimu sendiri. Artinya. Bukan. Kalau dia menyakitin kamu. Maafkan. Ampuni dia. Tadi bagi saya bilang. Tadi bahkan dengan 1000 kesempatan kalau perlu. Seorang musuh jadi teman. Tapi jangan izinkan satu kesempatan pun seorang teman jadi musuhmu. Saudara. Yesus bilang, Tuhan bilang, kau berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali per hari. Artinya saudara nggak boleh ada kesempatan untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang boleh ampuni, ampuni. Supaya musuhmu itu jadi temanmu. Melongo semua ya, ini terlalu surgawi apa ya? Ini biasa-biasa saja saudara. Ini hanya cuma bicara soal cara berpikir kita yang harus kita rubah sedikit. Tetap dalam karaktermu. Kalau karaktermu pengampun, ya tetap pengampun. Sekalipun di sekitarmu kamu ditusuk dari belakang, kamu diterugikan, kamu diapain. Karena kalau dia nusuk kamu dari belakang, itu karakternya dia, sikapnya dia, perilakunya dia, cara pandangnya dia. Kamu jangan ikut-ikutan salah. Atau kemudian merubah cara berpikirmu. Wah enggak bisa Pak, ngampuni enak banget. Enggak bisa yang kali ini, enggak bisa Pak, aku harus balas. Berarti hidupmu ditentukan oleh orang lain. Itu artinya saudara menari di atas gendang orang lain. Nah, pilihannya di tangan kita, apakah kita mau menari di atas gendang orang lain atau kita punya prinsip hidup sendiri yang terus menjadi garam dan terang dan menjadi pengampun. Yang ketiga, saudara, adalah ambillah benefit terbaik dari relasi frenemy Anda. Nomor 3. Musuhmu itu adalah mitra, sparring partnermu yang baik. Musuhmu itu saudara, atau kompetitor mungkin bahasanya orang bisnis. Jangan kamu jelek-jelekin. Produknya dia jelek. Kamu tahu enggak produknya dia? Saudara saya beritahu. Itu cara marketing yang paling buruk saat kamu menjelek-jelekan produknya orang lain. Apa saja? Saudara punya suami istri yang jelek. Ngomong-ngomong, bojoku elek. Itu marketing. Bukan menunjukkan orang sana jelek. Kamu yang jelek. Itu sudah dipahami oleh orang marketing, saudara.
Dunia marketing sudah paham itu. Jangan jelek-jelekin produk orang lain. Jangan jelek-jelekin orang lain. Kamu harus menunjukkan keunggulanmu. Itu marketing yang baik. Bukan cari kelemahan orang lain. Jadi berubah saudara. Jangan. Tidak boleh jelek-jelekin orang lain. Kalau bisa saudara malah menunjukkan kebaikan orang lain. Tapi tunjukkan dulu keunggulanmu apa. Karena kalau engkau, ya itu keunggulanmu bisanya cuma jelek-jelekin orang lain lah. Berarti kualitas hidupmu jelek. Hidupmu jelek. Benefitnya tadi juga, apalagi? Sebagai saya katakan, musuhmu itu adalah soulmate buat jiwamu. Karena Alkitab bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Kamu bisa berdoa kalau kamu nggak soulmate dengan orang itu? Mungkin. Kamu doanya, Tuhan, dia menyakiti aku Tuhan. Terlalu menyakiti aku. Jengkel, benci. Saudara. Buat Tuhan, keluarganya, bisnisnya. Hancur. Saudara. Ya itu bukan doa. Ngerti saudara? Kalau kamu nggak jadikan soulmate itu musuhmu. Friends, enemy-mu, kamu nggak bisa berdoa. Itu cuma abab yang keluar. Bau lagi. Belum sikat gigi. Amin. Banyak benefitnya. Saya baru sebut 4 tadi. Kalau mau saya sebut 10 ada. Kalau saya baru sebut. Tidak cukup sudah. 4 saja dulu. 4 aja di susah setengah mati kalau sudah mau serius mau melakukan. Tapi saya mau katakan kalau engkau lakukan ini. Kamu akan lihat hidupmu punya kualitas yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat. Introspeksi diri. Selalu. Kalau ada masalah, jangan langsung tuding. Saudara boleh tuding, tapi 3 jari nuding saudara juga. Artinya harus lebih banyak saudara introspeksi daripada nuding dulu. Karena ternyata engkau tidak lebih baik sebenarnya dari orang yang kamu tuding-tuding itu. Atau mungkin kau tidak lebih baik daripada frenemy yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Saudara lihat bagaimana Yesus diperlakukan oleh Yudas. Siapa pernah ngujat Yudas? Ngajar kamu Yudas. Kata-kata yang kasar, bangsat kamu Yudas. Nggak pernah ada. Nggak ada, saudara. Halo, ada enggak? Temukan enggak? Bajingan kamu ya, Yudas. Kamu hianati aku ya. Kamu makan roti dari aku. Kamu tak ajarin semua kehidupan yang baik. Sekarang balasanmu begitu. No. Tapi mulut kita, emosi kita, dan nggak seperti itu. Saudara lihat di TikTok, saya keki saudara itu. Mungkin kan saya salah buka TikTok juga ya, saya kan nggak ngerti. Saya buka yang ada di, omongan yang kasar-kasar, yang nggak enak saudara. Itu yang melakukan wanita-wanita juga loh. Saya juga kaget itu wanita kok galak-galak banget tadi ya. Mangan opo jadi ya. Nah di TikTokan itu loh, wah ngomongnya tuh nyerang banget. Sampai saya kok papa kok jadi buka aja kayak gini terus. Lah papa dulu pernah coba buka-buka itulah dibaca oleh TikToknya. Papa suka yang gitu-gitu. Makanya dimunculkan yang gitu-gitu. Waduh jadi salah saya harus merubah. Saya enggak ngerti sudah makanya. Saya juga gumun loh ini kok yang keluar ini semua ya. Oke sekarang saya rubah yang lain. Yang itu enggak saya lihat lagi saya. Introspeksi saudara. Karena dengan introspeksi saudara akan belajar sesuatu. Kalau engkau selalu nuding-nuding orang, kamu akan tetap bodoh saudara. Gak bisa bertumbuh. Udah gitu aja. Kamu gak pernah bisa belajar kalau nuding orang tua. Orang-orang lain. Kamu yang salah. Kamu akan tetap jadi orang bebal. Bebal, kok bisa bebal? Ya bebal. Kenapa? Kamu sok pandai. Kamu tuding-tuding orang padahal kamu tidak lebih baik dari orang yang kamu tuding-tuding. Supaya apa? Terjadi transformasi mindset, saudara. Oke, ada satu gambar menarik yang di belakang, tolong. Mengenai train your brain, itu tolong. Where do you work out, itu ya. Tarik yang paling belakang, tolong. Multimedia bisa tampilkan. Yang satu badannya gede. Yang satu kepalanya besar.
Nanti saudara harus pilih mana yang saudara mau hidupi. Ada? Tolong. Sebelumnya. Nah ini dia. Mana yang saudara mau pilih? Transformasi mindset atau transformasi badan? Ya dua-duanya Pak. Oke, dua-duanya penting. Tapi yang terpenting prioritas kalau kamu disuruh milih. Milih mana? Saya anjurkan mindset saudara harus berubah. Saudara semakin bertambah usia, mindset saudara harusnya semakin bijaksana. Bukan semakin kolokan seperti anak kecil. Gampang tersinggungan. Terus lumrah apa wong tua ngono kuwi? Loh, ra iso. Semakin tua, saudara, mindsetmu dirubah, semakin menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih wise. Ya, oke. Sedikit lagi. Andi, kan boleh main. Sedikit lagi ya. Oke. Introspeksi jadi penting. Tujuannya apa? Merubah mindset kita. Bukan mindset orang. Saudara jangan suka merubah mindset orang lain. Jangan kamu gak layak menuntut orang lain berubah mindsetnya sebelum kamu sendiri berubah. Dan tidak mungkin. Kalau engkau sendiri tidak mulai merubah mindsetmu untuk merubah orang lain. Tidak mungkin merubah orang lain. Musuh yang paling tersembunyi. Kembali ke PowerPoint. Dan mematikan adalah berasal dari diri kita sendiri. Nah apa itu? Cepat ya. Cepat ini. Yang pertama. Musuh yang berbahaya adalah ketika kita berusaha meragukan diri. Ragu apa aku iso yo? Sopo apa? Saudara bukan sekedar meragukan diri, tapi engkau sedang kehilangan jati dirimu. Engkau sedang kehilangan dirimu. Saya kasih tahu, orang lebih dari tadi muka bumi adalah sedang kehilangan jati dirinya. Sedang tidak mengenali dirinya. Musuh kehilangan dirinya. Dia mungkin bisa punya banyak teman. Di Facebook, di mana-mana. Tapi dia sedang kehilangan dirinya sendiri. Nah, musuh yang paling berbahaya. Musuh yang terbesar manusia adalah kebenaran yang disembunyikan. Bahaya. Saya tidak bicara soal gereja atau apa, tapi dalam pikiran kita. Kita tahu kebenaran. Tapi disembunyikan. Saudara bilang, enggak mungkin toh aku bisa melakukan itu toh Pak. Aku kan manusia biasa Pak. Itu kebenaran yang sedang disembunyikan. Engkau sedang menyangkal kebenaran itu. Engkau sedang menyembunyikan, menyimpan. Padahal kamu tahu, kamu punya itu. Kebenaran yang disembunyikan. Yang ketiga, musuh yang berbahaya adalah ketakutanmu. Ketakutan kadang-kadang bisa jadi teman yang baik. Tapi juga bisa jadi musuh yang terburuk dalam hidupmu. Karena ketakutan bisa menimbulkan banyak hal. Membuat engkau tidak bisa bergerak dan akhirnya lumpuh dan engkau tidak bisa lebih maju. Saudara. Terus yang keempat, keraguan-raguan. Ya, ragu-ragu. Mau apa-apa, mikir panjang, ragu-ragu. Mau buat gini, ragu-ragu, nanti gini, cocok gini. Mau nek gini piye, mau nek ini piye, mau nek ini piye, nek ngono, nek nguas. Orang yang ragu-ragu pastikan tidak akan pernah maju, saudara. Ada orang ngomong begini, orang miskin bisa jadi berhasil. Orang bodoh bisa jadi berhasil. Orang, apa lagi? Orang kampung bisa berhasil. Tapi yang tidak bisa berhasil adalah orang yang selalu ragu-ragu. Pasti nggak bisa berhasil. Apalagi kalau dasarnya karena malas. Kemalasan itu juga bisa dari meragu-ragu. Ya, oke. Selanjutnya. Ada dua musuh yang menjadi sukses. Ada dua musuh untuk menjadi sukses. Yang pertama alasan. Kemarin sudah saya sebut ajarkan ya, yang sore tapi. Excuse. No excuse. Kalau kamu mau berhasil, no excuse. Tidak boleh ada alasan. Memang mungkin sulit Pak. Kerjakan dulu. Lakukan dulu. Dan yang kedua adalah penundaan. Suka nunda-nunda. Besok rapopo. Besok aja ada waktu. Kalau hari ini bisa dikerjakan, kenapa harus menunggu besok? Besok belum tentu waktumu. Hari inilah waktumu. Saudara. Dan yang terakhir, terkadang ketakutan dan penolakan adalah musuh terbesarmu. Jadi musuh terbesarmu bukan di luar sana. Tapi ada di dalam pikiran kita ini. Bukan dulu. Musuh terbesarmu. Bukan temanmu. Bahkan bukan musuhmu yang menyakitkan. Bukan friend
frenemimu, bukan. Frenemimu ada di sini. Banyak teman terselubung, tersimpan, dan menjadi tonggak yang kuat atau penjara yang kuat yang membuat saudara sulit untuk bisa bergerak jauh daripada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Mari temukan. Saya nggak tahu masing-masing kita punya frenemy dalam pikiran kita. Dan selesaikan, saudara. Caranya bagaimana, Pak? Tolong diurapi, Pak. Nggak bisa. Frenemimu hanya bisa diurusin hari demi hari. Dihadapi. Diselesaikan. Ditaklukkan. Ya. Bahkan, bagaimana cara menaklukkannya? Kadang-kadang, saudara. Tidak harus dengan satu kekuatan untuk menaklukkan. Tapi rangkullah frenemimu. Karena kelemahanmu bisa jadi kekuatanmu. Ketidakberdayaanmu justru itu sebetulnya kekuatanmu. Temukan itu. Temukan frenemimu dan atasi. Artinya rangkullah. Kalau dia bisa diajak kerjasama, ajak kerjasama. Tapi kalau dia menjadi penghalang penghambatmu, taklukkan itu. Caranya bagaimana? Masing-masing berbeda. Mari kita berdoa. Mempelai Kristus Eagles Nest Christmas Celebration tahun ini mengambil tema Natal di Hatiku. Main Hall adalah tempat di mana acara ini dihelat dan mengundang seluruh adik-adik Eagles Nest untuk mengikuti acara ini hari Sabtu 11 Desember 2021 mulai jam 3 sampai setengah 5 sore. Ingat selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer ya adik-adik. Pasti akan seru sekali karena ada door prize dan banyak hadiah lainnya. Disusul oleh Natal Tunas Remaja Eagles Nest atau Trend Christmas Celebration dengan tema God's Love in Me hari Minggu 12 Desember 2021 jam 3 sore di Mini Hall Bethany Salatiga. Adik-adik yang masih sekolah di bangku SMP boleh banget untuk datang di acara Natal Trend ini. Mempelai Kristus, Sekolah Anak Terang masih mengadakan bulan promosi dan berlaku sampai tanggal 10 Desember saja. Dapatkan berbagai promo menarik dari Sekolah Anak Terang bagi pendidikan putra-putri Anda. Untuk info yang lebih lengkap, silakan para orang tua untuk berkunjung ke KBTK Bethany School di Jalan Jenderal Sudirman nomor 61, SD Bethany di Jalan Kalipenging nomor 4A, dan SMP Anak Terang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 105B. Kami nantikan putra-putri Anda untuk belajar bersama kami di Sekolah Anak Terang Salatiga. Kami saat ini masih membuka kesempatan bagi Anda yang belum vaksin untuk bisa mendapatkan informasi lengkap soal vaksinasi. Anda bisa bergabung dalam grup WhatsApp dengan scan barcode yang ada di area gereja. Kali ini info datang dari warung kita atau Warta. Kami masih menerima donasi pakaian, perkakas maupun pernak-pernik Natal yang masih layak pakai. Kami juga mengadakan kegiatan lemari gizi, yaitu pembagian makan siang untuk kaum jalanan setiap Selasa. Anda bisa berdonasi berupa makanan maupun dana, dan informasi lebih lanjut tentang hal ini dapat menghubungi Ibu Diana. Ada juga paket sukacita sebanyak 150 paket yang akan dibagikan di tanggal 10 Desember berupa sembako dan makanan kering. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk berdonasi di paket sukacita ini. Informasi terakhir, tapi tak kalah penting untuk Anda. Mulai minggu ini sampai sebelum Natal, kita akan mulai uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi Anda yang belum download, silahkan untuk download aplikasi ini, daftarkan diri untuk nantinya bisa scan QR Code untuk masuk dan keluar dari gedung gereja ini. Kalau Anda mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, Anda bisa menghubungi petugas yang sudah standby di counter di pintu masuk gereja. Demikian mempelai Kristus yang bisa kami sampaikan. Selamat mempersiapkan pohon Natal di rumah. Tuhan memberkati.